adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya, ternyata hari ini sudah Paskah ya. Wah, tidak terasa. Nah, hari Paskah itu adalah hari di mana kita mengingat bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Untuk itu, kita harus tetap bersukacita. Walaupun hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah secara online. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena kita masih bisa melihat matahari terbit, melihat bunga-bunga, mendengarkan burung-burung berkicau. Kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah ini, mari kita berdoa dulu ya untuk memulai ibadah Paskah kita. Semuanya adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan di pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami di rumah kami masing-masing, kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan puji-pujian. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, hari ini adalah hari Paskah. Hari di mana kita mengingat Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus melakukan semua itu karena Dia mencintai kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita semua. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Ayo kita nyanyikan lagi, Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua.
kita masih mau menyanyi satu lagi. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan Yesus Terang Dunia. Ikutin gerakan kita ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Tuhan Yesus, maafkan aku. Aku tidak bisa merayakan Paskah di rumah-Mu. Tidak apa-apa, aku yang datang ke rumahmu. Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya dengan lagu-lagu yang indah. Sekarang Kak Mary tahu kalian pasti sedang menunggu bagian yang istimewa, yaitu bagian untuk menyaksikan dan mendengar panggung boneka ya, bagian dari panggung boneka. Tapi sebelumnya Kak Mary ingin mengajak kita berdoa dulu supaya hati kita disiapkan dan kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari Kak Mary ajak semua tangan dilipat, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kami mau mendengar cerita tentang kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing ini. Kami siap untuk mendengar cerita-Mu. Tuhan, pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik udah siap ya? Mari kita dengar dan saksikan ceritanya ya. Di suatu pagi yang cerah seperti biasanya, namun rupanya pagi yang cerah ini tidak secerah hati dari orang-orang yang ada di sekitar tempat di Yerusalem. Adik-adik, masih tampak beberapa raut wajah kesedihan, khususnya setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Yesus yang sebelumnya sering mengajar banyak orang, menyembuhkan banyak yang sakit, dan juga melakukan berbagai mukjizat. Yesus yang mereka kagumi, yang mereka anggap sebagai tokoh yang luar biasa, sekarang telah mati. Bahkan telah dibaringkan di dalam sebuah makam. Itulah sebabnya ada kesedihan di dalam hati beberapa orang. Termasuk juga di dalam hati Kak Nathan yang mengalami kekecewaan yang dalam dan juga mengalami kesedihan karena tokoh idolanya Tuhan Yesus sudah mati. Mari kita saksikan ceritanya. Kak Nathan, kok tiduran mulu sih? Bangun dong, udah siang. Iya nih, kakak tiduran mulu dari kemarin. Iya tuh. Mandi sana, terus makan yang banyak. Kakak lagi males, Dek. Kenapa? Kakak kecewa. Kenapa? Katanya Yesus itu Tuhan. Kok dia bisa mati? Seharusnya dia turun. Tunjukkan kekuatannya. Tunjukkan kalau dia tidak bersalah. Kalau dia tidak berdosa. Di atas salib, dia hanya bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hingga akhirnya dia mati di atas kayu salib. Tapi Kak, dia dulu kan pernah membangkitkan orang yang sudah mati dan dikuburkan 4 hari. Siapa tahu nanti ada keajaiban terjadi. Oh, entahlah, Dek. Kakak nggak tahu. Kakak, coba dengar. Ada keributan apa itu di luar? Hah? Iya, ada Keributan. apa? Oh iya, ada suara ribut-ribut apa di luar ya? Iya. Oh, kalian di sini dulu ya. Biar Iya, aku Kak, lihat iya, Kak. apa yang terjadi di luar ya. Oke, Tunggu Kak. ya. Iya, Kak. Nathan pun yang mendengar suara orang berteriak rame-rame itu cepat-cepat keluar. Dia melangkahkan kakinya keluar rumah meskipun dengan berat hati dan meskipun juga dengan rasa sedih karena idola mereka telah meninggal. Nathan yang meninggalkan rumah rupanya perginya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, belum balik-balik. Bahkan sepanjang malam Nathan tidak pulang. Adik-adiknya Dea dan Mika terus menunggu Nathan. Dea, Mika, bangun yuk, bangun. Ngantuk ya? Kakak, Ada apa sih Kak? akhirnya pulang juga. Kok nggak pulang-pulang sih? Iya. Kita semua khawatir loh kalau terjadi apa-apa sama kakak. Iya, maaf ya. Tapi kakak bawa kabar gembira loh buat kalian. Hah? Kabar gembira apa? Mm-mm. Iya, cepat ceritain, Kak. Begini, keributan minggu pagi kemarin adalah karena Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus waktu hari masih gelap. Ternyata batu yang untuk penutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Dan katanya tampak ada malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Iya, Wah, bahkan keren. Petrus dan murid-muridnya sudah membuktikan sendiri. Dia datang ke kubur Yesus. Yesus sudah tidak ada di sana. Setelah tahu begitu kok nggak segera pulang beritahu. Iya nih, Kakak. Terus terang, kakak masih belum percaya, Dek. Kok ada orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali sih? Dan ternyata pada waktu malam, para pengikut Tuhan Yesus berkumpul di sebuah rumah.
rumah itu tertutup semua pintu dan jendelanya. Tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka sambil mengucap salam. Hah? Ih, serem. Kok kayak hantu ya, Kak? Tapi bukan hantu, Dek. Itu karena benar-benar Yesus. Dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang tertusuk oleh tombak. Itu berarti bahwa dia adalah benar-benar Yesus yang pernah mati di atas kayu salib kemarin. Dan hari ini dia telah bangkit kembali. Iya, dia bangkit. Dia bangkit. Akhirnya dia bangkit. Oh, ternyata beneran Yesus Iya. ya. Dek, kemarin kakak juga sempat kecewa karena kakak mengira Yesus Tuhan kok bisa mati. Ternyata meskipun dia melewati kematian, dia telah melewati alam maut dan sekarang dia bangkit kembali bagi kita. Akhirnya Yesus bangkit. Yeay. Ngomong-ngomong, Kak, Kenapa? aku kok jadi lapar. Aduh, Iya, kakak juga lapar nih. Ayo makan. masukin. Nanti Iya, kan Nathan juga makan nih Iya, ya. tapi kakak ayo, mandi ayo. dulu ya. Oke, Kak. Adik-adik, sukacita mulai memenuhi ruangan rumah di mana Nathan, Dea, dan Mika ada. Demikian juga ruangan hati mereka yang awalnya kecewa berat. Sekarang mereka punya harapan. Ada setitik harapan dan secerca kebahagiaan. Karena Yesus, idola mereka yang mereka dengar telah mati. Rupanya Yesus itu bangkit dan mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa setiap orang dan Dia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagaimana kisah selanjutnya ya? Yuk, kembali kita saksikan aksi Nathan yang mau menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada Dea dan Mika. Nyam-nyam. Enak sekali. Iya, Kak. Kemarin aku dengar dari orang-orang katanya Yesus tidak bangkit dari kematian. Hah? Banyak yang mengatakan kalau mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Hah? Dan mereka mengarang ceritanya. Mana yang benar sih, Kak? Iya. Oh, ya memang begitulah yang terjadi. Ada yang percaya akan kebangkitannya dan ada juga yang tidak percaya akan kebangkitannya. Kakak percaya yang mana? Kakak masih percaya dan akan terus percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Buktinya? Iya. Pada hari ke-8 setelah kebangkitannya, murid-murid Yesus berkumpul kembali di rumah yang seperti kemarin itu loh. Tapi waktu kebangkitan pertama, ada murid Tuhan Yesus yang tidak hadir. Namanya Thomas. Thomas itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka berkumpul di rumah itu, semua pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Tapi tiba-tiba saja Tuhan Yesus muncul dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil mengucapkan salam. Nah, lalu Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang berlubang paku dan ke lambungnya yang tertusuk oleh tombak. Nah, akhirnya Thomas pun percaya sambil berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus bilang apa? Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, Mika, kalian percaya kan Yesus sudah bangkit? Awalnya aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku ini orang yang berdosa karena tidak percaya kepadamu. Adik-adik di rumah, kalian percaya kan kalau Yesus sudah bangkit dari kematian? Ampuni aku juga Tuhan Yesus. Kami mau percaya penuh kalau Engkau telah disalib
mati, dan dikuburkan. Dan sekarang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau begitu, maukah Dea dan Mika menceritakan kembali kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini? Mau Kak, mau. Aku mau cerita ke teman-teman semua. Aku mau cerita ke tetanggaku. Adik-adik di rumah, mau juga kan menceritakan kisah yang luar biasa ini? Kisah kebangkitan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Mau kan? Nah, baiklah. Mulai saat ini kita harus bertekad untuk menjadi murid Tuhan Yesus dengan rajin berdoa dan belajar firman-Nya dan menjadi saksi akan kebangkitannya. Rise and shine! Rise and shine! Yeay! Rise and shine! Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita Dea, Nathan, dan juga Mika ya. Bagus ya. Nah, cerita itu mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus mengasihi kita dan mengorbankan dirinya. Ada sebuah ayat yang Kak Mary akan bacakan ya. Di dalam Roma 6 ayat 9. Dengarkan baik-baik ya. Roma 6 ayat 9. Alkitab menuliskan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sekali lagi Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Adik-adik, kebenaran di dalam Roma 6 ayat 9 ini mau menyatakan kepada kita dua hal. Apa itu? Yang pertama ialah Yesus adalah Tuhan. Makanya dia bisa bangkit, dia bisa mengalahkan maut. Kematian tidak menguasai diri Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mengalahkan kematian, yang menang dari maut. Itu yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Yang kedua, Tuhan yang bangkit itu juga memberikan kita satu pengharapan dan jaminan. Suatu hari nanti kita semua orang yang percaya juga akan meninggal. Tapi jangan takut, kebangkitan Tuhan Yesus juga menyatakan kita yang sudah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan loh. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Indah ya kebenaran ini, dan itulah yang kita akan pegang. Adik-adik, selamat Paskah. Mari kita terus bersinar bagi Tuhan ya. Rise and shine, kita bangkit. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang malas. Tuhan kita sudah bangkit. Kita bangkit dan terus bersinar buat Tuhan. Rise and shine. Ayo ikut Kak Mary ngomong. Rise and shine. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar cerita-Mu yang indah dan luar biasa. Yesus bangkit mengalahkan maut, menyatakan Yesus adalah Tuhan dan juga memberi kita jaminan. Suatu hari nanti kita anak-anak Tuhan yang percaya akan menang juga dari maut dan Tuhan akan membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih ya Bapak, kami yang menjadi anak-anak-Mu yang masih Tuhan kasih hidup ini akan terus mau rise and shine, mau bangkit dan bersinar buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kerjakan